Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sambil kita menunggu syuruk, kita belajar lagi tentang sirah nabawi agar kita tahu bagaimana kejayaan pendahulu kita. Agar kita percaya diri dan pede dengan status kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang beriman terhadap risalah yang disampaikan oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Biar kita tidak minder ya, karena banyak orang kita minder, masih nama anak tuh tidak mau dengan nama-nama yang islami, nama-nama tokoh-tokoh Islam seperti nama sahabat, kadang-kadang nggak mau, jarang. Karena mereka lebih bangga dengan nama-nama barat. Nama anaknya Azio, tanya apa artinya tidak tahu. Nama anaknya Regan. Padahal Regan ini merek pembasmi hama. Maka kita harus belajar sirah nabawi agar kita tidak minder, agar kita percaya diri, agar kita tahu bagaimana kejayaan pendahulu kita. Kita berbicara tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, untuk memotivasi kita semua, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Imam Makhul, pernah dengar Imam Makhul? Imam Makhul Asy-Syami, itu imam dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan apa? Siapa yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, fa huwa fi tariqin ilal jannah, maka dia sedang berada di atas jalan menuju surga, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Kita menuntut ilmu sedang berada di jalan menuju surga. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah pada tahun berapa berarti? 1 Hijriah. Berarti tahun berapa kenabian? Tahun berapa kenabian? Tahun Nabi di Mekah berapa tahun? 13. Berarti tahun 14 kenabian. Kalau ditanya tahun berapa Nabi hijrah? Ya tahun 1 Hijriah. Hijrah itu apa? Hijrah itu dikatakan ada secara bahasa, ada secara syariat. Secara bahasa dikatakan apa? Al-khuruj atau al-intiqal min makanin ila makanin. Secara bahasa begitu. Dia keluar dari satu tempat ke tempat lain. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah tidak lepas dari 4 pengertian. Yang pertama, hijrah yang pertama adalah secara bahasa, secara istilah, yaitu al-hijratu min ardil khaufi ila ardil amni. Yaitu hijrah dari negeri takut, negeri tidak aman, ke dalam negeri, pergi ke negeri yang aman. Sebagaimana dulu sahabat Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah kemana? Habasyah. Karena waktu itu Mekah sedang tidak aman. Para sahabat disiksa, dianiaya. Bagaimana Bilal bin Rabah ditindih di tengah padang pasir oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Kemudian bagaimana Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya. Sumayyah, mujahid pertama dalam Islam, Sumayyah, mujahidah.
Jadi orang yang syahid pertama, mujahid pertama dalam Islam bukan laki-laki, perempuan, Sumayyah. Ibunya Ammar bin Yasir. Kemudian Yasir bapaknya juga dibunuh di depan matanya. Kemudian Ammar dipaksa untuk murtad, meninggalkan agama. Demikian keras siksaan yang dialami oleh para sahabat sehingga negeri ini menjadi tidak aman untuk menjalankan agamanya. Nabi Muhammad SAW perintahkan mereka hijrah ke mana? Ke Habasyah. Nabi mengatakan, hijrahlah engkau ke Habasyah yang di sana ada pemimpinnya yang tidak membiarkan kezaliman terjadi di negerinya. Nah, siapa nama rajanya? Raja Najasyi. Nama aslinya siapa namanya? Dulu pernah kita belajar tahun lalu, insyaallah bulan Ramadan. Nama aslinya Ashama bin Abjar. Nah, Raja Najasyi. Dia tidak membiarkan kezaliman sedikit pun terjadi di negerinya. Hijrahkah kalian ke sana? Makanya banyak para sahabat yang hijrah, termasuk Abdurrahman bin Auf hijrah ke Habasyah. Kemudian Utsman bin Affan bersama istrinya putri Nabi Muhammad SAW Ruqayyah hijrah ke Habasyah. Termasuk Mus'ab bin Umair, orang yang melakukan babat alas. Hijrahnya, sebelum hijrahnya para sahabat ke Madinah juga pernah hijrah ke Habasyah. Hijrah ke sana dalam rangka untuk mempertahankan akidah, bukan pergi ke Habasyah cari kerja, bukan, cari makan, bukan, tapi untuk dalam rangka mempertahankan akidah. Pergi ke sana, pergi ke Afrika, menyeberangi lautan, terus kemudian orang-orangnya rupanya beda, bahasanya beda, kulturnya beda, kemudian cuacanya beda. Nah, para sahabat tidak terbiasa dengan lingkungan baru, tapi mereka pergi ke Habasyah untuk mempertahankan akidahnya. Di saat orang-orang pergi ke Habasyah hijrah, orang-orang kafir Quraisy tidak mau ambil diam, tidak mau diam, tapi mereka mengutus siapa? Amr ibn al-As untuk mengacau untuk memprovokasi Raja Najasyi agar para sahabat dikembalikan ke kota Makkah. Harusnya kalau ini hanya semata-mata kebencian secara individu, mereka orang-orang Mekah akan senang, toh dia pergi, udah tidak ada yang mengganggu orang-orang Mekah kan begitu. Tapi ini permusuhan secara ideologi. Jadi akidahnya, agamanya, keyakinannya dimusuhi. Sehingga orang-orang Quraisy mengutus Amr ibn al-As ke sana. Amr ibn al-As waktu itu masih kafir. Nah, mereka mengatakan, wahai baginda raja, sesungguhnya orang-orang yang datang ke negerimu ini adalah orang-orang yang memecah belah kami di kota Mekah. Mereka adalah orang-orang yang tidak masuk kepada agamamu, tapi juga membawa agama lain, juga tidak masuk ke agamamu. Diprovokasi biar orang-orang ini dikembalikan. Apa kata Ashama bin Abjar, Raja Najasyi bilang apa? Dia tidak memvonis dari satu pihak, tapi dipanggil Ja'far bin Abi Thalib. Siapa pimpinan di antara kalian orang-orang Mekah? Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, saya. Apa agama yang kamu bawa ini? Dikatakan, ya baginda raja, wahai baginda raja, kami ini dulu adalah nahnu qaumun na'budal asnam. Kami ini kaum yang dulu menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami ini makan bangkai. Wa nasi'ul jiwar, kami ini berbuat buruk kepada tetangga. Kami ini memutus silaturahmi, yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Itu kami dulu. Kemudian datang kepada kami seorang nabi, mengajarkan kepada kami untuk menyembah Allah saja, mengajarkan kepada kami untuk menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian pun kami beriman kepadanya. Akhirnya tidak mempan, Amr ibn al-As pulang. Kemudian besok datang lagi membawa hadiah yang banyak, emas, kemudian permadani, semua dibawa hadiah dalam rangka untuk melunakkan hati Ashama bin Abjar, Raja Najasyi, agar orang-orang ini mau diusir, dikembalikan ke kota Makkah. Kemudian datang yang kedua kali, memang dia ini diplomat ulung, Amr ibn al-As ini ahli diplomasi. Datang yang kedua mengatakan, wahai baginda raja, sesungguhnya orang-orang yang datang ke negeri kamu ini adalah orang-orang yang mengatakan Yesus Isa putra Maryam tidak sebagaimana yang kau yakini. Wahai Ja'far, apa pendapatmu tentang Isa putra Maryam? Gitu. Kemudian dibacakan surat Maryam sama Ja'far bin Abi Thalib. Dikatakan di sana kaf ha ya ain sad sampai seterusnya, dikatakan bahwa Isa adalah putra yang lahir dari perawan suci Maryam bintu Imran. Kemudian lahir di bawah pohon kurma, dijelaskan sekian, kemudian dibacakan surat Maryam. Menangis dia, Raja Najasyi menangis, terharu mendengar cerita
dalam Al-Quran di surat Maryam. Demi Allah, bahwa kata Najasyi, demi Allah, Isa putra Maryam tidak lebih seperti apa yang kau katakan. Dia bukan Tuhan, tapi dia hanya sekedar Nabi, kata Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi masuk Islam. Makanya Raja Najasyi beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Berarti masuk sahabat tidak ini? Bukan. Walaupun semasa dengan Nabi. Nah, karena syarat sahabat apa? Nah, beriman kepada risalah, bertemu kepada Nabi Muhammad SAW walaupun sebentar, dan mati di atas keimanan. Maka dia bukan sahabat. Sebagaimana Uwais Al-Qarni hidup di Yaman, Nabi Muhammad SAW beriman dengan kenabian, pergi dari Yaman jalan kaki ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, untuk mendapat keutamaan sahabat Nabi, tapi Allah takdirkan tidak bertemu dengan Nabi. Maka dia juga bukan sahabat, Uwais Al-Qarni. Anda pernah ceritakan antum sebagaimana siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani, diganggu oleh syaitan. Syaitan dari balik cahaya berbicara, "Ya Abdul Qadir Jailani, inni sa'uhi ilaika fastami' lima yuha." Wahai Abdul Qadir Jailani, saya ini ingin mewahyukan sesuatu, fastami' lima yuha. Dengar apa yang saya mau wahyukan. Sungguh telah saya halalkan apa yang diharamkan selama ini. Nah, semua bagimu sudah halal. Apa kata siapa? Abdul Qadir Jailani, anta setan, ya anta adu Allah, kamu setan, kamu itu musuh Allah. Ketawa dia. Setannya ketawa. Apa dia bilang? Sungguh telah banyak ulama yang saya sesatkan dengan cara begini, semua tersesat, kamu lolos kamu. Makanya setan dia bilang, jangan heran kalau banyak orang ngaku-ngaku ketemu dalam keadaan terjaga. Mustahil Nabi tidak bisa bertemu dalam keadaan jaga, dalam mimpi ya. Dikit-dikit ketemu Nabi Khidir katanya, saya dikasih ini dan itu. Nah, ini jangan mudah percaya, karena Syekh Abdul Qadir Jailani hampir kena. Nah, apalagi di luar level, di bawah level beliau, bisa dipastikan kena. Karena begitu, harus hati-hati memilih seorang wali. Nah, ini wali benar, Usaid bin Khudair. Tidaklah Usaid bin Khudair membaca Al-Quran kecuali para malaikat turun mendengarkan. Karomahnya sampai seperti itu. Lain-lain sahabat, lain pula karomahnya. Ada sahabat yang kalau dia jalan terang cahaya. Ada sahabat yang ketika dia tersesat di hutan Safinah Maulan Nabi SAW mengatakan apa? Ya Asad, saya Safinah. Saya Safinah Maulan Nabi. Ketemu singa, ditemenin sama singa, ditunjukin jalan keluar. Kan kalau ada begitu terekam. Karomah Umar, setan minggir. Nah, itu wali, benar-benar wali. Orang yang taat, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ini sholat enggak, sana kemari, enggak pakai pakaian, wali gitu. Dan percaya. Waliyazubillah, percaya. Akal sehat hilang. Seperti itu. 6. Al-hijratu min daril kufri ila daril Islam. Sebagaimana orang-orang muhajirin hijrah ke Ansor, ke Madinah, yang ditolong oleh orang-orang Ansor. Ansor tidaklah dikatakan Ansor kecuali ada orang-orang Mekah hijrah ke sana. Orang-orang hijrah ke Madinah juga begitu. Di Madinah cuacanya ekstrim dingin sekali, di sana panas begitu kan. Kemudian sampai-sampai sahabat baik yang sakit ketika pertama-tama datang ke kota Mekah, ke kota Madinah, ada yang tinggal di emperan Ashabus Suffah, tidak punya rumah, tinggal di emperan Masjidil Nabawi. Kemudian dia tidak punya makanan cukup, kemudian sakit, dilihat orang-orang Ansor yang kaya-kaya, mereka bersedekah, mereka puasa, bersedekah. Dia ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diadukan bukan tidak bisa makan, yang diadukan bukan sakitnya kehidupan di sana. Ini yang diadukan, dia tidak bisa bersedekah sebagaimana saudara-saudaranya orang-orang Ansor bersedekah. Ya Rasulullah, zahaba'lud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, katanya. Saya puasa, mereka puasa. Saya sholat, mereka sholat. Tapi mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah ya Rasulullah. Itu yang dikeluhkan. Bukan tidak ada makanan, dikeluhkan. Dikeluhkan tentang akhirat. Maka dikatakan, seandainya kita menantang mereka untuk berlomba-lomba dalam perkara dunia, demi Allah tidak akan ada yang menjawab tantangan kita. Bukan masalah dunia yang mereka irikan. Yang mereka irikan adalah masalah akhirat. Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan akidahnya. Maka dari hijrah-hijrah ini, apa saja hikmahnya?
Hikmahnya yang pertama adalah salamatul akidah afdalu min salamatil mal wal ahl wal autan. Keselamatan akidah itu lebih afdal daripada keselamatan harta, keselamatan keluarga, bahkan keselamatan negeri. Lebih utama keselamatan akidah. Lihat siapa Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah. Abu Salamah mau hijrah ke kota Madinah, apa kata keluarga Ummu Salamah? Jangan kau bawa saudara-saudari kami hijrah ke kota Madinah. Kalau kau mau pergi, wahai Abu Salamah, pergi sendiri. Tinggalkan istrimu, tinggalkan saudara kami. Ditinggalin sama Abu Salamah untuk menyelamatkan akidah. Padahal istri yang tercinta. Ada anaknya juga. Tapi mereka tinggalkan. Sampai Ummu Salamah dikatakan setiap hari melihat ke arah kota Madinah, berharap suaminya ada kembali. Tidak ada. Besok begitu terus setahun begitu, bayangin. Sampai kurus Ummu Salamah nunggu suaminya balik. Kemudian kata saudaranya, kasihan saudari kita ini. Sudah kita biarin dia cari suaminya ke kota Madinah. Jalan kaki 400-500 km untuk menyelamatkan akidah. Jalan kaki perempuan, bayangin. Ya, seperti yang dikatakan Ahizul, jalan tidak semulus sekarang. Dulu jalan ketemu gunung, belok kiri, gunung lagi, belok kiri, belok kanan, gitu terus kan. Belum resiko ketemu kutorik, begal, belum ketemu ketemu binatang berbisa, tapi mereka hiraukan semua demi untuk menyelamatkan akidah. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mempertahankan agamanya dengan mengorbankan dunianya. Kemudian apalagi hikmahnya? Hikmahnya adalah a'zamul masaib, sebesar-besar musibah adalah apa? Masaib fil aqidah, yaitu musibah dalam perkara akidah. Lihat sekarang kita krisis akidah semua. Ada yang apa istilahnya, melakukan banyak perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak tahu itu perbuatan syirik. Nah, krisis akidah. Nah, ada orang yang kalau di Jawa pantai selatan sana nyembelih kepala sapi untuk Nyi Roro Kidul. Ini krisis akidah, dia tidak tahu itu syirik. Nah, saking jauhnya kita dari ilmu. Makanya tugas para dai itu terus berdakwah tentang tauhid. Terus berdakwah tentang tauhid. Karena ini tanggung jawab para dai. Tapi berdakwah tentang tauhid bukan suatu yang mudah. Nah, ada banyak aral melintang di sana. Akan dimusuhi orang banyak, akan dikucilkan orang banyak, bahkan akan dimusuhi secara fisik, ya diusir, bahkan dibunuh. Itu para dai. Berat tugas mereka, maka kita perlu mendoakan para dai, ustadz-ustadz kita Ahlussunnah wal Jamaah agar mereka tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus hikmahnya apa juga tentang hijrah tadi itu? Yajuzul isti'anah bil kuffar. Bolehnya minta tolong kepada orang kafir. Boleh enggak? Boleh. Nabi Muhammad SAW perintahkan orang-orang hijrah ke Habasyah. Habasyah negeri kafir ketika itu. Ya. Negeri kafir, rajanya kafir, belum masuk Islam. Nah, berdasarkan kisah ini maka bolehnya kita meminta pertolongan kepada orang kafir. Makanya orang yang tidak ngerti siasah politik Islam, lihat Arab Saudi, orang yang benci tentang sunnah ini, membenci manhaj salaf, dikatakan Saudi itu Wahabi, lihat itu dia kerjasama dengan Amerika. Apa salahnya? Boleh kita selama orang itu mampu. Dan ini strategi bagaimana untuk kalau kita bicara tentang strategi politik, bagaimana orang-orang Arab Saudi itu mampu membuat Amerika iya saja sama dia, itu Masya Allah sangat takjub kita. Tapi itu politik lah, tidak usah. Nah, jadi gitu, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ada juga al-hijratu min bi'atis sayyi'ah ila bi'atis sahihah. Hijrah dari lingkungan jelek ke lingkungan baik. Kalau tadi hijrah dari negeri aman ke tidak aman ke aman, negeri kafir ke negeri Islam, ini hijrah lingkungan jelek ke lingkungan bagus. Sebagaimana hadis pembunuh 99 nyawa. Nah,
Dikatakan apa? Wahai tanya kepada ahlul ibadah, abid, wahai abid, aku telah membunuh 99 nyawa, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Ini abid bahayanya, tidak berilmu tapi ya semangat ibadah. Tidak ada. 99 kamu bunuh katanya. Mana bisa kamu taubat katanya? Dibunuh sekalian 100. Karena fatwa tidak dengan ilmu. Nanya ke alim, orang berilmu, dikatakan apa? Wahai alim, aku telah membunuh 100 nyawa, boleh? Adakah kesempatan bagi saya untuk bertobat? Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha menerima taubat. Selama engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, engkau memenuhi syaratnya, Allah akan mengampuni dosamu. Bagaimana caranya? Hijrahlah kamu, pergilah kamu ke negeri ini dan itu, di sana sekumpulan orang-orang soleh sedang banyak beribadah, maka berkumpullah bersama mereka, beribadahlah bersama mereka. Ini hijrah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik. Tapi qadarullah di tengah jalan wafat. Nah, itu. Turun 2 malaikat berseteru, malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab merasa lebih berhak untuk membawa ruh orang ini, karena saya lebih berhak membawa orang ini, belum sempat bertobat membunuh sekian banyak nyawa, saya yang bawa. Apa kata malaikat rahmat? Tidak, saya yang bawa, karena dia sudah niat untuk taubat. Berseteru. Akhirnya datang malaikat penengah, disuruh mengukur jarak langkah kaki orang tersebut. Ternyata banyakkan langkah kakinya menuju ke tempat taubat, dalam arti dikit lagi ke tempat yang taubat gitu ya. Lebih banyak langkahnya menuju ke tempat negeri taubat. Kemudian Allah ampuni, dibawa ruhnya oleh malaikat rahmat. Itu Maha Pemaafnya Allah. Nah, antum belum sempat minta ampun, mau minta ampun, Allah kasih ampun. Nah, seperti hadis yang sering kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aznaba 'abdi zanban, hambaku terjatuh kepada dosa. Wa ya'rifu anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bidzambi, tapi dia tahu dia punya Allah Maha Pengampun, Maha Pengazab sebab dosa. Kemudian orang ini mengatakan ay rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni aku. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Summa ada fa'aznaba, jatuh lagi ke dosa yang sama, dia ingat lagi bahwa saya Maha Pengampun, dia minta ampun lagi, saya ampuni lagi. Jatuh lagi, saya ampuni lagi. Allah Subhanahu wa taala, bagi hambaku yang ini, perbuatlah apa yang kamu mau, sungguh telah aku maafkan. Maha Pemaafnya Allah sampai seperti itu. Nah, jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Nah, segitu sementara karena insya Allah sudah syuruk. Kita lanjutkan insyaallah di lain waktu, lain kesempatan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.